Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahana Revi Santoso. Saya merupakan mahasiswa dari dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan memberi penjelasan, mempresentasikan tentang bisnis model Canva, yaitu judul bisnis model Canvas kita pada saat ini adalah Centrapack. Jadi Centrapack merupakan perusahaan di bidang kemasan ya. Jadi menyediakan dan memproduksi kemasan sesuai dengan request customer atau pelanggan. Kita masuk mulai dari yang pertama, yaitu key partner-nya. Ada beberapa pabrik dan juga tempat percetakan yang perlu untuk mencetak kemasan sesuai permintaan pelanggan, yaitu ada PT Paboxin di Sidoarjo, ada PT Rapipack, ada JV Telasih Makmur, ada Laris 22 Sablon, dan juga ada AA Packaging. Lalu berikutnya ada key activities-nya, yaitu kegiatan kita pada umumnya memproduksi kemasan sesuai request, kemasan yang dengan ukuran yang ready. Lalu ada pemasaran produk dan juga iklan. Iklan ini sangat penting ya, agar memperluas pasar dari perusahaan kita. Lalu ada packing dan juga pengiriman. Ini biasanya diperlukan ketika ada pesanan dari e-commerce atau marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada key research, yaitu kita memerlukan mesin potong di sini untuk memotong kardus yang berupa lembaran agar bisa sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Lalu ada juga mesin sablon untuk mencetak desain. Lalu ada juga transportasi yang diperlukan ya, transportasi untuk mengirim, transportasi untuk memuat barang bahan kita misalnya. Nah, selanjutnya ke value propositions, yaitu keunggulan produk yang akan ditawarkan agar layanan bisa diterima di pasar atau di konsumen, yaitu kita bisa melayani custom ukuran atau bahan dari kemasan yang diinginkan oleh customer. Lalu bisa custom logo ini tadi ya, custom design atau logo dari usahanya customer. Lalu ada juga pembelian di atas 5 piece diberikan harga diskon, diberikan ada potongan. Lalu ada juga custom isi hampers, misalnya kita menjual paket hampers, lalu untuk customer bisa request menyesuaikan budget dan juga keinginan ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh customer. Lalu diberi free kartu ucapan. Jadi setiap pembelian hampers, gift, kita berikan free kartu ucapan ataupun pita ya, bisa juga pita free pita dan kartu ucapan.
Lalu selanjutnya untuk bagian customer relationship-nya, dimana ini adalah strategi untuk mempertahankan klien ya atau pelanggan agar mau datang kembali atau pesan kembali produk kita, agar tidak berpindah ke kompetitor. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan free ongkir area Malang Kota, lalu memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, dan juga mencatat setiap nomor WA customer yang datang ke toko. Jadi agar kita bisa mengingatkan apabila sedang ada promo atau cuci gudang atau kita ada produk baru, agar customer bisa melihat produk kita, mungkin bisa lewat media sosial ataupun status di WhatsApp. Selanjutnya ada channel. Di bagian channel ini adalah strategi pemasaran atau marketing, di mana kita menggabungkan semua saluran media maupun non-media, di mana pelanggan menemukan dan terhubung dengan bisnis di berbagai channel. Di sini yang kita gunakan adalah media sosial, lalu ada e-commerce tentunya, dan juga brosur. Kalau untuk media sosial ini kita bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan WhatsApp, TikTok, Facebook, pokoknya semua sosial media itu bisa kita gunakan. Lalu juga kalau di e-commerce itu seperti contoh Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun blibli.com itu juga bisa ya. Dan masih banyak lagi e-commerce yang lain. Lalu untuk brosur itu bisa kita bagikan melalui ketika ada customer yang datang ke toko, bisa kita beri brosur agar apabila ada apabila customer ini akan merekomendasikan kepada saudara ataupun kerabatnya, bisa memberikan brosur kita. Lalu juga bisa dibagikan secara terjun langsung ke lapangan ya. Seperti contoh di daerah perkafean seperti itu, kita bisa membagikan brosur yang isinya adalah barang-barang yang dibutuhkan ya, seperti kemasan makanan yang bisa dibuat untuk take away, ataupun sablon cup gelas yang bisa diberi gambar logo dari kafe tersebut, alat makan pokoknya, dan lain-lain yang berkaitan dengan barang kebutuhan kafe. Seperti itu untuk bagian channel. Lalu selanjutnya ada customer segments, yaitu segmentasi pelanggan ya. Di sini kita mentargetkan ada UMKM tentunya ya, yang para pengusaha yang masih merintis atau yang punya produk sendiri, mulai dari makanan, bisa juga baju dan lain-lain, bermacam-macam UMKM. Lalu kafe tentunya, ada restoran juga bisa. Pengusaha itu biasanya kita pasarkan itu yang parselnya ya. Kalau untuk pengusaha biasanya mau memberi parsel kepada pegawainya ataupun kepada kerabat rekan usahanya, rekan bisnisnya, seperti itu. Lalu mahasiswa, kalau mahasiswa ini sebenarnya bukan mahasiswa tapi kayak anak muda ya, remaja, itu biasanya suka memberi hadiah ataupun mau memberi hampers kepada kerabatnya atau kepada mungkin pasangan, seperti itu. Lalu kita geser lagi ke bagian cost structure. Di sini yang kita perlu pertimbangkan untuk biayanya, cost-nya adalah bahan baku tentunya, lalu biaya cetak ataupun sablonnya,
Lalu biaya iklan itu bisa di media sosial, bisa juga di e-commerce, bisa juga dengan kita meminta bantuan kepada seperti selebgram ataupun seleb TikTok untuk mempromosikan usaha kita. Ada juga biaya upah untuk karyawan pastinya, lalu biaya ekspedisi apabila ada pelanggan yang dari luar kota dan mau barangnya untuk dikirim, itu juga perlu dipertimbangkan untuk biaya ekspedisinya. Nah, yang terakhir ada revenue streams. Yang terakhir ada revenue streams, di mana ini adalah aliran pendapatan yang bisa kita peroleh dari bisnis ini, yaitu bisa dari penjualan produk, yang jelas margin dari per produknya, lalu mendistribusikan barang jadi sebenarnya ini seperti reseller. Jadi kita mengambil produk dari pabrik yang ukurannya sudah ready, jadi tidak perlu custom, itu kita jual lagi kepada customer. Dan juga dari reseller kita sendiri. Jadi apabila ada ada reseller yang mau menjual produk kita lagi, itu juga kita bisa mengambil aliran pendapatan dari situ ya, bisa mengambil keuntungan dari situ. Oke, sudah semua dari bagian bisnis model Canva ini yang saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.